Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman dengan NIM 23131126. Kelas APB, asal saya dari Rangkas Bitung dan hobi saya bermain badminton. Baik, di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang telah Bapak dosen siapkan. Mungkin langsung saja. Yang pertama, masihkah ada optimisme terhadap agama ketika agama dianggap sumber bencana dan peperangan? Bagi saya tidak memiliki perasaan optimis atau pesimis, tapi saya percaya bahwa agama dapat memainkan peran yang positif dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan jika diinterpretasikan dan diaplikasikan dengan baik dan benar. Penting untuk diingat bahwa agama adalah alat, dan seperti alat lainnya dapat digunakan untuk tujuan yang baik atau yang buruk. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan agama untuk mempromosikan kebaikan dan mengurangi keburukan. Eh, bagi bagi banyak orang, agama menjadi sumber kekuatan, harapan, dan komunitas. Ia memberikan panduan hidup seperti berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan lain-lainnya. Kita tidak boleh membiarkan tindakan buruk segelintir orang menodai esensi kebaikan yang bisa diwujudkan melalui agama. Tentu saja ada banyak tantangan dan perlu adanya refleksi kritis terhadap peran agama dalam masyarakat. Kita harus terus berupaya untuk mempromosikan pemahaman antara agama, toleransi, dan dialog yang konstruktif. Mungkin kita bisa fokus pada nilai-nilai universal yang dianut berbagai agama, seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian, daripada perbedaan doktrin yang seringkali memicu perselisihan. Tapi menurut saya agama itu sendiri sebenarnya baik. Agama mengajarkan kebaikan, cuma manusianya saja yang kadang salah pakai agama. Mereka yang jahat menyalahgunakan agama untuk tujuan buruk. Saya masih percaya percaya ada kebaikan di dalam agama. Agama bisa jadi sumber kekuatan dan harapan bagi banyak orang. Kita harus fokus pada kebaikannya, bukan kejahatannya. Kita harus saling memahami dan menghormati walau berbeda agama. Mungkin langsung saja pertanyaan yang kedua. Apa yang saya pahami tentang dengan filsafat agama? Filsafat agama adalah cabang filsafat yang menyelidiki hakikat agama, keyakinan, dan pengalaman religius. Bidang ini berusaha memahami makna, dasar, dan implikasi dari keyakinan agama dalam konteks pemikiran manusia. Filsafat agama seringkali mengeluarkan pertanyaan besar tentang agama dengan cara berpikir yang logis. Bayangkan, kamu lagi ngobrol dengan teman dan bertanya, kenapa sih orang percaya sama Tuhan? Nah, filsafat agama itu seperti ngebahas pertanyaan itu, tapi dengan cara yang lebih dalam dan sistematis gitu. Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang seringkali keluar gitu, seperti apakah Tuhan itu ada? Jika iya, bagaimana sifat Tuhan? Terus lalu bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran agama? Apakah agama dapat dibuktikan secara rasional? Nah, filsafat agama juga menyelidiki beberapa konsep penting dalam agama, seperti sifat-sifat Tuhan dan hubungannya dengan dunia, cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Filsafat agama tidak bertujuan untuk membuktikan atau menyangkal agama tertentu. Malah sebaliknya, ia berusaha untuk memahami agama secara kritis dan rasional gitu, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan argumennya. Mungkin langsung saja yang pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana konsep Tuhan dalam Islam? Oke. Konsep ketuhanan dalam Islam merupakan inti dari ajaran agama ini. Ada beberapa Ada beberapa elemen penting dari konsep ketuhanan dalam Islam. Yang pertama, mungkin umat Islam meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Esa dan tidak ada yang setara dengannya. Ini dikenal sebagai tauhid rububiyah, yang menekankan bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa semesta.
Allah diyakini memiliki berbagai sifat yang mulia seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuat, dan Maha Tahu. Dalam Al-Qur'an terdapat 99 nama Allah yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna yang mencerminkan sifat-sifatnya gitu. Semua bentuk ibadah dalam Islam harusnya ditujukan hanya kepada Allah. Ini mencakup sholat, puasa, zakat, dan semua bentuk penghambaan lainnya gitu. Umat Islam dilarang menyembah kepada hal-hal yang selain Allah. Konsep ketuhanan dalam Islam juga mencakup hubungan yang erat antara manusia dengan Allah. Umat Muslim diajarkan untuk tunduk, berdoa, dan bertawakal kepadanya dalam segala aspek kehidupan. Ini menciptakan rasa ketenangan dan kepercayaan di dalam hati para pengikutnya gitu. Banyak ayat dalam Al-Quran menegaskan konsep ketuhanan ini, seperti dalam surat Al-Ikhlas yang menyatakan keesaan Allah. Kul, katakanlah, ya kan, dialah Allah yang Maha Esa. Surat Al-Ikhlas ayat 1. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad juga menguatkan ajaran tentang tauhid dan pentingnya menyembah hanya kepada Allah. Dengan memahami konsep ketuhanan ini, umat muslim diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.